sing lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah hingga subuh hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Pokok-pokok pembicaraan surah Al-Lail berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil, tiang-tiang ingkang medit. Pada umumnya surat-surat Makkiyah, terutama yang terdapat dalam juz amma, dibuka dengan sumpah, karena pembicaraannya ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dibutuhkan penekanan
dibutuhkan penekanan. Dan penekanan itu adalah sumpah. Rumiyin tiang-tiang Arab kalau ingin menekankan sesuatu, mereka mengawali dengan sumpah. Ngantos zaman sakmenika, uslub atau gaya bahasa seperti ini tetap dipertahankan di tengah-tengah orang Arab. Cuma bedanya sumpahnya Allah dengan sumpahnya manungso itu beda. Kalau Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Anapun manungso boten pareng tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kanjeng Nabi dawuh, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Surah Al-Lail ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Walaili demi malam, idza yaghsha apabila menutupi, yakni menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari dan siang, idza tajalla apabila telah terang benderang. Dua ayat ini Allah awali dengan bersumpah. Dan Allah bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan. Inggih menika antara siang dan malam. Allah bersumpah dengan malam karena malam hari merupakan anugerah Allah yang besar untuk hamba-hambanya. Ketika malam hari kita bisa menggunakan waktu itu untuk istirahat dengan tenang di rumah kita masing-masing. Setelah seharian kita bekerja keras mencari nafkah. Ini nikmat yang besar. Ya. Dalam surah An-Naba ayat 1 Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan seorang hamba yang beriman akan menyisihkan waktunya di malam hari untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Terutaminipun wonten ing wekdal sahur, sepertiga malam terakhir. Nikmat yang luar biasa. Ini waktu yang jangan digunakan hanya untuk tidur. Sempatkan sepertiga malam jenengan sholat sunnah tahajud utawi witir senajan setunggal rakaat. Ya. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu ini, kita akan getun, akan menyesal nanti dari kiamat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni waktu di dunia, adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ciri-ciri mereka, kanu, mereka itu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Masya Allah, ini jamaah yang berbahagia.
Ini tanda kemuliaan seorang hamba ketika mampu bangun pada sepertiga malam untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara nikmat waktu malam. Bayangke para jamaah, seandainya Allah jadikan waktu itu enggak ada malam, siang terus, jenengan akan merasakan lelah, penat, capek. Ya, tidak bisa tidur dengan lelap, dengan nikmat, dengan puas. Namun ketika Allah jadikan waktu ada siang, ada malam, Masya Allah, terasa nikmat, terasa nikmat. Kemudian Allah bersumpah dengan siang, wan nahar, yang mana Allah juga menjadikan siang sebagai waktu yang istimewa, waktu untuk kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dan ini bagian dari jihad kaum muslimin yang berbahagia. Maka sekali lagi perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan ingat di kutub sana, di mana di sana ya hampir tidak ada waktu yang cukup, ya, waktu siang dan malam hampir tidak ada, ya, karena keduanya berdampingan terus, ya, sehingga ketika siang seakan-akan siang terus, ketika malam seakan-akan malam terus, ya. Itu ada di YouTube salah seorang pelaut yang merekam keadaan di kutub, di bertemunya siang dan malam itu. Masya Allah, ya. Bayangkan ketika puasa di negara yang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Masya Allah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, ya. Berkaitan dengan ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama tentang makna masdariyah, masdariyah atau mausulah. Itu yang jadi perbincangan. Ini ma-nya apa sih ini? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wama, ini ma-nya apa? Apakah ma masdar atau ma mausulah? Pendapat pertama mengatakan, oh ini ma-nya adalah ma mausulah. Kalau dipahami sebagai ma mausulah, maka makna dari ayat ini adalah ma-nya bermakna alladzi. Walladzi khalaqadz dzakara wal unsa, itu maknanya. Sehingga terjemahannya walladzi khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi yang, nah itu mausulah, yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau begitu ayat ini sama dengan dua ayat sebelumnya, ya. Dan juga ayat ini bermakna Allah yang menciptakan laki-laki perempuan, maka seakan-akan di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Pendapat kedua, ini ma-nya adalah ma masdariyah. Kalau diartikan ma masdariyah, maka artinya wa khalqillahi lidzakari wal unsa, dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, begitu. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Jadi pendapat yang mengatakan ma pada ayat ini adalah ma masdariyah itu lebih kuat. Nah, dan pendapat ini dikuatkan oleh, ya, bacaan para sahabat seperti Abu Darda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kata mereka, ya, Nabi pernah membaca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal unsa, ya, tanpa ada ma. Maka dari sini dipahami ma-nya adalah ma masdariyah. Wadz-dzakari wal unsa, demi laki-laki dan perempuan. Bacaan ini terdapat dalam hadis Al-Bukhari nomor 3742 dan hadis Muslim nomor 824. Meskipun setelah itu bacaan ini dimangsuh dari Al-Quran. Dimangsuh artinya apa? Dihapus.
Kapan? Ketika Nabi setor hafalan kepada Jibril sebelum Nabi wafat. Nah, kebiasaan Nabi itu jamaah, setiap Ramadan Nabi itu setor hafalan, Jibril setor hafalan. Nabi setor hafalan 30 juz, Jibril menyimak. Jibril setor hafalan 30 juz, Nabi menyimak. Itu namanya tadarus. Tadarus dari kata tafa'al, artinya musyarakah bainasnaini au aksar, saling ya bersekutu. Ya, yang satu membaca, yang satu menyimak, yang satu membaca, yang satu menyimak, terus begitu. Itu namanya tadarus. Itu yang sesuai dengan sunnah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun ya secara lafadz itu dimangsuh, yang tadinya walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa, ini tidak merubah makna ya. Tidak merubah makna. Nah, setelah dimangsuh menjadi walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan ini yang ditetapkan oleh jumhur ulama sampai hari ini, dan ini yang ditulis pada rasm Mushaf Al-Utsmani sampai sekarang yang sudah disebarkan di penjuru dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kalian, lasyatta, memang berbeda-beda. Dan ini sunatullah. Kalau semuanya seragam, podo, ya enggak nyeni hidup ini. Misalnya sak dunya petani kabeh ya, enggak nyeni. Nanti yang mau membeli siapa, terus yang membuat pupuk siapa, membuat traktornya siapa, kan begitu. Kalau semuanya pedagang juga enggak indah hidup ini. Nah, inilah nikmat dari Allah. Allah jadikan semuanya beragam. Jamaah yang berbahagia, kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya yang bertujuan untuk menekankan satu pernyataan. Apa itu? Ini dia. Ya, setelah Allah bersumpah, Allah ingin menekankan satu tujuan dari sumpah-sumpah itu. Apa penekanannya? Yaitu amalan perbuatan manusia bermacam-macam. Sebagaimana siang lawannya adalah malam, laki-laki lawannya adalah perempuan, demikian juga amalan manusia, ada amalan yang baik dan juga ada amalan yang buruk. Ya, tidak semua manusia berada dalam satu jenis. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Makanya Allah ciptakan dua tempat kembali, surga dan neraka. Ya, mudah-mudahan kololan panjenengan termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Allah maringi contoh perbandingan antara orang dengan amalan yang baik, yaitu siapa? Mereka yang berinfak di jalan Allah. Dan orang dengan amal yang buruk, siapa? Mereka yang kikir, yang pelit, yang bakhil. Fa amma man a'ta wattaqa, fa amma mongko anapun man a'ta wattaqa, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa. Pemberian jamaah merupakan salah satu amal, salah satu amalan. Maka orang yang mengeluarkan sesuatu atau berkorban sesuatu demi kebaikan, itu namanya ya a'ta yang dimaksud di sini. Maka kata ulama, jika berkumpul antara kata amal dan takwa, di sini ada kata a'ta dan takwa, wattaqha. Ketika berkumpul kata, ya padahal kita tahu
memberi itu, berinfak bagian dari takwa. Tapi kenapa disebutkan bersama? Ya, ada takwa, ada infak, pemberian. Nah, kata ulama, jika berkumpul antara kata amal, yaitu berinfak tadi, dan takwa dalam satu kalimat, maka amal itu maknanya mengerjakan ketaatan, sedangkan takwa itu maknanya meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau disebutkan takwa saja, maka meliputi semuanya. Ya, sebagaimana penjelasan ulama, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah dan menjauhi segenap larangan, kan begitu. Itu jamaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini menjelaskan tentang orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau berinfak, memberi. Nah, seperti pagi ini Anda mengawali dengan kebaikan, yaitu berinfak. Senajan 500 rupiah, 1000 rupiah, utawi 2000, Masya Allah, sebelum jenengan ketun nanti dari akhirat. Ya, makanya hari akhirat itu diantara namanya apa? At-taghabun. At-taghabun artinya orang-orang yang ya terperdaya, orang-orang yang tertipu. Ya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat ketun dia. Waktu di dunia dia kaya, punya kemampuan, tapi ketika dia berinfak hitung-hitungan, ya. Ketika dia memberi kepada orang tua hitung-hitungan, akhirnya ketun, ya. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, mereka juga ketun. Kenapa dulu infaknya nggak banyak, kan begitu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berinfak, kemudian orang tersebut juga bertakwa, berarti orang itu adalah orang yang meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan ya kebakhilan diantaranya, dan mereka mengerjakan kebaikan, tidak bermaksiat. Bahkan setiap pagi ya Allah ciptakan malaikat setiap hari. Allah telah ciptakan malaikat yang setiap harinya mendoakan orang-orang yang berinfak dan tidak berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak di hari ini. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak di pagi ini, kan begitu. Jamaah yang berbahagia, ya, di antara bentuk-bentuk maksiat dalam infak adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadi berinfak pun juga ada maksiatnya. Makanya supaya infaknya itu betul-betul ya tidak betul-betul selamat, ya, infaknya betul-betul diterima, maka ketika berinfak jangan disertai maksiat di dalamnya. Loh, emangnya ada Ustadz infak sambil bermaksiat? Ada. Bentuknya apa? Yang pertama, dheweke infak kelawan riya. Jadi infak disertai riya. Nah, ketika infak ingin dipuji oleh masyarakat, ketika wakaf ingin disebut-sebut namanya di tengah masyarakat. Nah, ini namanya infak plus bermaksiat. Nah, begitu. Misalnya ada orang yang mengeluarkan biaya besar untuk melakukan ibadah haji, kemudian ketika pulang nggak dipanggil Pak Haji, akhirnya nesu, aku wis haji loh, misalnya. Ada orang yang umroh bolak-balik dan sebagainya, ingin mendapat puji-pujian. Nah, ini namanya infak plus maksiat, kan begitu. Yang kedua, dia berinfak disertai ujub. Ujub itu merasa bangga, menganggap dirinya hebat dan membanggakan amalannya. Akhirnya apa? Ya, dia pun tertipu. Padahal kalau mau jujur, ya, semua harta yang kita infakkan itu
berasal dari mana? Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan nafkahkanlah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian. Kan begitu ayatnya. Ini berarti orang tersebut infak sambil ujub, berarti dia itu berinfak sambil bermaksiat. Yang ketiga bentuknya mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekahnya kepada orang lain dulu. Namanya alman ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, ini banyak terjadi jamaah. Ketika dia berinfak kepada seorang miskin, lalu diungkit-ungkit. Ketika dia berdonasi untuk biaya mondok kepada santri, lalu diungkit-ungkit. Awak mulai laga tak sumbang dikit gak iso mondok dan sebagainya. Kalau kata wangi gak koyok ngene awakmu saiki, mosok lali. Wah, begitu. Diungkit-ungkit. Nah, begitu. Sambil menyakiti. Ya, Masya Allah. Bentuk yang keempat, infak tapi bermaksiat, mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Misalipun infak untuk acara sonhorek, ini gak diridhoi oleh Allah. Gak boleh. Pertama, menyakiti tetangga itu. Tonggone jantungan kena sonhorek tambah kumat ya. Merusak ya, gendenge tanggane rontok ya. Kocone tanggane pecah ya. Tonggone apa itu gak iso turu, ini gak boleh. Ya. Infak untuk acara kemaksiatan ya, mendatangkan artis yang membuka aurat, kemudian ya di acara itu terjadi ya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ini nggak boleh. Yang kelima, berinfak sementara hutangnya belum dibayar, padahal sudah jatuh tempo. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi dahulukan hutang ya. Dan berinfak, bersedekah yang lebih utama itu adalah bersedekah untuk dirinya sendiri dengan mengembalikan hak orang lain, daripada bersedekah kepada orang lain sementara dirinya masih terlilit hutang. Ini keliru jamaah. Sama dengan orang sekarang itu, kalau di luar itu Masya Allah loman royal ya, nang warung misalnya koncone teko wis kabeh bebas ya, njoko apa wae tak bayar. Wah, barang nang omah nang anak bojone muwedit. Wah, ini kebalik ini ya. Harusnya kepada anak istri dia ya dermawan. Nah, apa enggak boleh? Boleh saja, asalkan yang wajib didahulukan. Nah, yaitu anak istri. Masya Allah ya. Nah, kadang kita sering melupakan itu. Maka hati-hati. Sebelum Allah mencabut nikmat tersebut, hendaknya kita mensyukurinya. Kita ingat saudara kita yang di Sumatera. Allah cabut nikmat dari mereka saat ini. Allah cabut nikmat keamanan, nikmat ya kedamaian dengan adanya banjir yang kalau cuma banjir air biasa setelahnya enak. Tapi ini banjir ya, gelondongan kayu. Lihat rumahnya dimbreki kayu. Kemarin saya lihat di video itu, kami mau ngawali dari mana? Dalan-dalan kayu tok, kayak gede-gede kayu ini. Ya. Kayak kayu oto itu kan, bukan kayu gapuk, itu bukan. Kayu oto itu. Itu kalau mau membersihkan kayu dari jalan-jalan
Belum lagi mobil yang malang-malang di dalam rumah, di atas atap, itu kan ada mobil juga itu yang jatuh itu. Ini piye lah ngersii kan itu kan. Wes penggawean gak ono, ya tempat masak juga nggak ada, tempat tinggal kayak gitu. Dari mana ngawalinya kan begitu? Mereka pusing mereka. Cuma ngandalin tenaga sendiri kan nggak mampu. Mindah kayu sakmono gede nih kan begitu kan. Apiti graji butuh waktu berapa? Nah ini kan makanya kita yang di sini diberi keamanan hendaknya banyak bersyukur. Dan saya sarankan yang punya kelebihan rezeki dan ada jalur donasi untuk saudara kita di sana, ya monggo Anda bisa berdonasi kepada saudara kita di sana. Nah, berikutnya di antara orang-orang yang baik ya amalannya, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan adanya pahala yang terbaik. Apa itu? Surga. Jadi al-husna artinya apa? Yang terbaik. Nah, al-husna di dalam ayat ini kata Imam At-Tabari memiliki 3 ya makna. Yang pertama, ini pendapat kalangan salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Al-husna artinya kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga maksud dari wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya la ilaha illallah. Ini nikmat ya. Yang kedua, al-husna bermakna surga. Wasaddaqa bil husna artinya dia membenarkan adanya surga. Ini keimanan. Ini juga amal soleh. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, orang yang menjaga keimanannya, maka selama dia menjaga imannya itu, dia selalu mendapatkan pahala. Dan selama itu dia diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi kita bertauhid kepada Allah, boten syirik marang Gusti Allah, kita jaga itu, kita sudah mendapat pahala yang mengalir dan diampuni dosanya. Di antara dalil yang menguatkan pendapat kedua, yang memanai al-husna dengan surga, surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan bonusnya dan tambahannya. Apa itu bonusnya? Kenikmatan memandang wajah Allah. Tafsiran para ulama terhadap ayat ini, bagi orang-orang yang berbuat baik yaitu surga dan ziyadah ya. Artinya bonus dapat memandang wajah Allah. Ini nikmat yang paling besar ketika orang beriman nanti dapat bertemu dengan Sang Pencipta. Makna yang ketiga dari kata al-husna adalah bil khalafi minallah, ganti dari Allah. Ketika dia berinfak, dia meyakini, membenarkan Allah pasti mengganti apa yang sudah dia infakkan, apa yang sudah dia sedekahkan. Yakini itu. Dan ini benar. Ini benar ya. Dan 3 pendapat ini bisa kita ya gunakan semuanya. Bisa kita jamak semuanya. Thariqatul jam'i. Jadi semua saling membenarkan, saling menguatkan penafsiran dari al-husna itu sendiri. Wallahu alam, yang lebih tepat yang mana kalau kita lihat dari ya pembahasan ini? Yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan ayat ini adalah pendapat ketiga. Ya, jadi wasaddaqa bil husna, tiang menika bersedekah, berinfak disertai keyakinan, keimanan Allah akan mengganti infak dan sedekahnya. Itu pasti jamaah, pasti itu. Nah, apa dalil bahwasanya Allah pasti akan mengganti infak dan sedekah? Banyak dalilnya. Di antaranya surat Saba ayat 39.
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Masya Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis jamaah. Misalnya pun dalam hadis Muslim nomor 994, Rasulullah dawuh, Allah berfirman, ya bena Adam anfik alaik. Hai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak kepadamu. Artinya apa? Aku akan mengganti yang kamu infakkan. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 1442, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak satu hari pun di mana pada harinya, pada pagi harinya, ya seorang hamba, illa malakani yang zilan, ada 2 malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah harta orang yang kikir. Kaum muslimin, setelah mendengarkan hadis ini, di antara ciri-ciri sahabat, mereka itu belajar untuk diamalkan. Itu sahabat, setiap mendapatkan satu hadis langsung diamalkan. Dan para sahabat ketika mengamalkan betul-betul berkomitmen. Misalnya pun hadis tentang sholat rawatib 12 rakaat yang mendapatkan jaminan istana di surga. Itu dari Ummu Habibah. Terus Ummu Habibah kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, sampai kepada perawi hadis, semuanya mengatakan, sungguh aku akan sholat rawatib dan tidak akan meninggalkan selama-lamanya. Dan itu dibuktikan. Nah, inilah yang harus kita contoh dari sahabat, belajar ilmu agama untuk berniat diamalkan. Maka setelah mendengar hadis ini tentang 2 malaikat yang khusus mendoakan orang yang berinfak dan orang yang tidak berinfak, sahabat langsung bertekad setiap hari mereka pasti mengeluarkan infak walaupun hanya 1 siung bawang. Wah, hebatnya mereka. Walaupun hanya garam, ya, walaupun hanya air minum dikeluarkan itu. Nah, inilah hebatnya para sahabat. Nabi juga bersabda dalam hadis Muslim nomor 2558, "Man naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta disebabkan sedekah. Justru semakin berkembang dan berkembang. Enggak ada ceritanya orang yang infak dengan ikhlas itu menjadi miskin, enggak ada ceritanya. Dan banyak sekali jamaah kita saksikan dalam kehidupan ini. Semakin orang itu bersedekah, semakin bertambah harta dan kekayaannya. Ketika seseorang bersedekah kepada orang miskin, sesungguhnya kebutuhannya terhadap si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin terhadap dirinya. Ya. Orang miskin ketika menerima infak dari orang kaya, maka dia gunakan pemberian tersebut untuk menghilangkan rasa laparnya,
untuk menutup hutangnya, untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun orang kaya ketika berinfak kepada orang miskin, maka dia mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kalau orang miskin yang dapat infak, dia gunakan untuk kebutuhan hari-harinya. Tapi kalau orang kaya yang memberikan bantuan kepada orang miskin, apa keutamaannya? Satu, Allah akan memberikan untuknya ganti di dunia dengan yang lebih berkah dan lebih banyak daripada yang diberikan kepada si miskin. Karena apa? Karena sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, tidak akan mengurangi harta, justru menambah harta, dengan syarat sedekahnya ikhlas karena Allah, bukan mencari dunia. Nah, yang kedua, orang kaya yang membantu orang miskin tersebut mendapatkan ganti di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita tahu di akhirat tidak berlaku dolar, emas, ya, jabatan nggak berlaku. Di sana yang kita butuhkan hanya satu, amal, ya, ganjaran, pahala itu. Yang ketiga, orang yang berinfak kepada orang miskin dari si kaya tadi, Allah akan menganugerahi kebahagiaan ke dalam dirinya. Ya, sesuai dengan kaidah syariat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seseorang, dengan perbuatan. Dan dia kita buktikan. Setiap orang selesai berinfak, dia merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ya. Masya Allah, ya. Puas, marem rasanya. Itulah yang dirasakan orang yang berbagi. Nikmatnya luar biasa. Ya. Sehingga di sini apa? Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang kaya yang berinfak itu, ya, lebih besar daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang miskin. Dan bahkan bisa jadi orang miskin tersebut akan mendoakan dia, ya Allah, lindungi orang yang berbuat baik kepada saya tadi, ya, limpahkan rizkinya, berilah kebahagiaan kepada keluarganya, keselamatan, begitu. Bahkan nanti orang yang rajin berinfak, ketika ada sesuatu akan banyak orang yang membantunya, kan begitu. Nah, jadi jamaah, sebenarnya semakin kita banyak berinfak, maka kita semakin mendapatkan banyak keuntungan. Ketika ada seorang sahabat madul marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, manah kula keras atos ya Rasulullah, hatiku keras ya Rasulullah. Apa nasihat Nabi? In aratta talina qalbik fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ini menunjukkan apa? Membantu orang lain berpengaruh kepada hati kaum muslimin. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Ya. Siapa mereka dan siapa dia? Yang pertama tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu orang yang paling banyak membantu orang miskin, sampai Nabi punya gelar di zaman itu Abul Fuqara wal Masakin, bapaknya orang miskin. Bahkan bapaknya para janda, bapaknya anak yatim itu Nabi, Abul Aitam, ya. Karena Nabi itu orang yang paling banyak berbuat baik kepada manusia. Masya Allah. Bahkan ketika pertama kali Nabi mendapat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan bentuknya sangat dahsyat, Nabi kan ketakutan keluar dari gua Hira. Lalu kata Khadijah, jangan khawatir wahai suamiku, kalla absyir, fawallah, demi Allah suamiku, la yukhzikallah abadan, Allah nggak akan pernah ya menghinakanmu wahai suamiku, selamanya nggak akan pernah. Kenapa? Engkau menyambung silaturahmi, engkau ya jujur, engkau menanggung ya orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak bisa mandiri kamu bantu, engkau menolong orang miskin, engkau menjamu tamu, engkau menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Jadi nggak akan bersedih, nggak akan hina orang yang banyak berbuat kebaikan. Yakinlah itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Al-Bukhari nomor 3, Muslim nomor 160. Inilah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Ini belum jadi nabi sudah seperti ini. Setelah jadi nabi lebih lagi sampai habis yang mau diberikan. Nah, sehingga nabi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Nabi bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dari sini dapat diambil pelajaran, kebutuhan seseorang terhadap orang miskin lebih besar daripada kebutuhan orang miskin kepada dirinya. Karena justru dirinya lah yang paling butuh ya, dan paling banyak mendapatkan manfaat ketika berinfak. Saya kira ini sebentar lagi syuruk ya. Syuruk jam berapa? Jam 5:03 atau lebih 2 kalau nggak salah. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Oke, monggo. Salam. Dulu katanya Ustaz, yang utama orang tua, anak ke orang tua. Terus orang yang satu ke orang banyak. Nah ini masalahnya kalau di sekolah itu kan anak-anak banyak, gurunya kan lebih tua. Itu yang salam dulu yang mana? Gurunya dulu. Kalau saya biasanya gurunya dulu. Tapi ada yang lain itu kok anak-anak banyak suruh salam. Nah, ibu yang berbahagia, memang aturannya dalam Islam itu ya, orang yang naik mobil atau berkendara salam kepada yang berjalan, yang berjalan salam kepada yang duduk, kan begitu aturannya. Adapun orang tua kepada anak, memang yang lebih utama ya anak kepada orang tua. Namun jangan lupa, apalagi di sekolah, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai orang yang memberikan tarbiyah, pendidikan, pembelajaran, bukan hanya transfer ilmu, tapi kita harus ngasih contoh. Maka mereka, karena mereka lebih banyak ya, sebagaimana Rasul ketika bertemu anak-anak kecil yang sedang bermain, mereka itu banyak, Nabi mendahului uluk salam ya, sebagai pembelajaran, sebagai contoh nyata bahwasanya ada syariat salam ketika kita saling bertemu, yang salam itu artinya adalah doa kebaikan, keselamatan. Nah, jadi nggak ada masalah ya, nggak usah gengsi dalam masalah ini, apalagi dengan anak-anak, karena mereka nggak semuanya paham dan mereka itu harus terus diingatkan. Kami pun kalau di sekolah sering mendahului ya kepada mereka, karena biasa mereka itu lupa, kadang mereka lupa. Nah, yang SMA aja sudah sing gerang-gerang sering lali, malah kadang nggak paham, apalagi yang anak SD kan, harus lebih kita kepada mereka perhatiannya. Jadi yang betul sesuai dengan kondisi ya. Kalau ibu di sekolah, maka ya ketika mereka kumpul bareng-bareng, maka kita yang sendirian tuh lebih diutamakan untuk salam kepada yang banyak, kan begitu. Jadi gak ada masalah ibu ya. Ini bagian dari adab. Mau ibu salam dulu bagus sebagai teladan, mau mereka yang salam dulu bagus ya, berarti sudah masuk pendidikannya. Nah seperti, jadi silahkan, gak ada masalah ya. Makatan ibu ya. Cekap ya, ada yang lain. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekhilafan. Jangan lupa nggih berdoa, mudah-mudahan ya Allah memberi pahala dan memberi ketabahan kepada saudara-saudari kita yang sedang diuji, baik itu di Palestina, di Sudan, di Sumatera yang terdekat itu. Semoga Allah ya mengampuni dosa-dosa mereka dan segera memberikan ya kemudahan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ingatkan, Ramadan sudah hampir datang, maka perbanyak berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sudah ya hampir datang ini. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.